Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati, saya guru bahasa Inggris dan juga guru kelas di SDN 2 Kromengan. This is my first experience to join this break time. Jujur, pengen tahu apa sih break time-nya versinya yang Pak Aris. Karena saya mikirnya break time itu ya just kita relax. Karena kita selama ini saya selalu guru, saya 1 minggu selalu ngajar ya. Terus kemudian break saya itu cuma hari Minggu aja. Jadi saya pengen tahu apa sih, saya pengen dapat insight baru apa saja di break time ini, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya berasal dari Mojokerto. Saya kebetulan bergerak di bidang F&B, yaitu catering. Leadership di sini, ya kalau saya bilang conscious leadership di sini, ini bukan tentang title. Awalnya pas dikasih tahu break time adalah satu hal yang bagi pengusaha yang mempunyai pengen scale up usahanya itu harus dilakukan. Dan kalau nggak ada break time, kita akan monoton, nggak bisa scale up dan usaha akan ya begitu-begitu saja. Kalau mau omsetnya naik, kalau mau karyawannya mempunyai dedikasi yang luar biasa, break time inilah saatnya. Seperti itu. Dari Jakarta Timur, bisnisnya di bidang ERP untuk travel umroh dan haji. Brandnya adalah Era Haji. Paling sederhana adalah di sini kita belajar melambat, tapi untuk bisa melompat. Jadi banyak orang terjebak pada rutinitas, mereka menganggap bahwa produktif itu adalah terus bekerja, menganggap bahwa istirahat itu berarti nggak produktif. Dan seringkali justru ini yang bikin orang pada akhirnya nggak produktif gitu. Berpikir bahwa dia produktif, padahal sebenarnya enggak gitu. Dan di sini kita belajar banyak bahwa ternyata dengan berhenti itu adalah bagian dari kita ngecas baterai sehingga kita bisa lari lagi. Itu hal luar biasa yang saya pelajari dalam 2 hari ini. Nama saya Agung Prasetyo dari Mojokerto. Kami berdua menggeluti bisnis di toko kue. Kalau saya sih, bagi saya ini waktu yang sangat tepat ya. Saya ikut di bulan Januari ini karena kan di break time kali ini nih saya banyak dapat ilmu-ilmu yang menurut saya itu sangat kita butuhkan sehari-hari. Nah, contoh misalkan nih, selama ini ketika kita merasa bahwa kita ini mudah terdistract, kita banyak masalah gitu ya. Ternyata karena kita penyebabnya adalah karena kita terlalu addict, terutama mungkin kita kebanyakan scrolling begitu ya. Jadi tanpa kita sadari itu membuat kita itu nggak bisa produktif. ada ritual yang namanya zikir. Padahal flashback ke belakang
dengan adanya zikir itu adalah hal yang menurut saya hal yang membosankan sekali. Ternyata setelah ikut break time itu adalah suatu keharusan untuk membuat ritual-ritual seperti memberikan dampak positif kepada saya pribadi dan nantinya akan memberikan dampak positif juga kepada karyawan. Saran saya setelah dari 2 hari ini kayaknya semua orang perlu ambil waktu untuk break time. Nah di kelas ini kita kayak ketemu lagi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita lebih berdaya, lebih produktif. Jadi selama ini mungkin kita terlalu mikir target, tapi kita lupa untuk break. Satu kesan saya adalah siapapun Anda harus ikut. Biar kita tidak terjebak pada rutinitas, tidak terjebak pada hal-hal yang membuat kita seakan-akan bergerak, padahal sebenarnya hanya bergerak di tempat. Mungkin untuk sesama guru sepertinya kita juga perlu sepertinya break time. Karena untuk apa? Karena selama ini hanya datang pagi menggugurkan kewajiban ya untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak. Jadi mungkin saya rasa untuk teman-teman guru, let's join the break time. It's very insightful. Hidupnya masih gelisah, masih mikirin karyawan ini, omset ini, atau masih khawatir. Kalau saya bilang khawatir, waktunya Anda sekalian break time. Di sini tempatnya. 2, 3.